Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Usni Fitriani dengan NIM 222503006, Program Studi Pendidikan Matematika. Sebelum masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran, di mana setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan dapat yang pertama, mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola, dan dapat memberikan contoh beberapa benda yang berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menentukan rumus luas permukaan dan rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan mengenai luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Pada bangun ruang sisi lengkung, ada 3 bangun ruang yang akan kita bahas, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kita masuk pada tabung. Apa sih itu tabung? Di sekitaran kita, banyak benda-benda yang berbentuk tabung. Contohnya seperti pada gambar, bisa diperhatikan. Jadi, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kemudian, rumus luas permukaan tabung sama dengan 2πr kali T tambah R. Untuk rumus luas volume tabung yaitu luas alas kali tinggi, sehingga V sama dengan πr kuadrat kali T. Kita masuk pada contoh soal menghitung luas permukaan tabung, di mana soalnya yaitu tentukan luas permukaan tabung berikut. Bisa diperhatikan pada tabung sudah diketahui jari-jari dan tinggi tabung. Sehingga diketahui R atau jari-jarinya sama dengan 7 dan T atau tingginya sama dengan 6. Jawab, kita masukkan nilai yang sudah diketahui pada rumus luas permukaan tabung. Sehingga L sama dengan 2 kali Pi-nya 22/7 dikali R atau jari-jarinya 7 dikali T atau tingginya 6 tambah R 7, L sama dengan 44 kali 13. Sehingga luas permukaan pada tabung yaitu 572 cm². Kita masuk pada materi kedua yaitu kerucut. Apa sih itu kerucut? Di sekitaran kita banyak juga benda-benda yang berbentuk kerucut. Contohnya bisa diperhatikan pada gambar. Jadi, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Rumus luas permukaan kerucut. Untuk rumus luas selimut kerucut yaitu Pi kali R kali S. Sementara untuk rumus luas seluruh permukaan yaitu Pi kali R kali R tambah S. Untuk rumus volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 kali volume tabung. Jika dijabarkan akan diperoleh V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Kita masuk pada contoh soal menghitung volume kerucut, di mana soalnya yaitu sebuah kerucut diketahui memiliki jari-jari 3 cm dan juga panjang garis pelukis 5 cm. Maka volume kerucut tersebut adalah titik-titik cm kubik. Penyelesaian diketahui R atau jari-jarinya sama dengan 3 cm, S atau garis pelukis sama dengan 5 cm. Jawab, terlebih dahulu kita harus menentukan tinggi kerucut menggunakan penyelesaian Pythagoras. T sama dengan akar 5/2 dikurang 3/2 sama dengan
akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4 cm. Setelah kita mengetahui tinggi kerucut, kita dapat memasukkan nilai yang sudah diketahui pada rumus. Maka V sama dengan 1/3 dikali Pi, yaitu 3,14 dikali R 3 pangkat 2 dikali T 4 sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 9 dikali 4, sehingga volume kerucut yaitu 37,68 cm3. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu bola. Apa sih itu bola? Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Rumus luas permukaan bola yaitu 4 kali Pi kali R pangkat 2. Untuk rumus volume bola adalah V sama dengan 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk pada contoh soal. Contoh soal menghitung volume bola, di mana sebuah bola mempunyai diameter 24 cm, berapakah volume udara yang terdapat di dalamnya? Penyelesaian diketahui diameter sama dengan 24 cm, R atau jari-jarinya sama dengan 12 cm, karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Jawab, V sama dengan 4/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali R atau jari-jarinya 12 pangkat 3 sama dengan 7.234,56 cm3. Bagaimana? Cukup mudah kan pembahasan kita kali ini? Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.